Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam media pembelajaran ekonomi untuk SMA kelas 10 semester pertama. Hari ini kita akan membahas mengenai bab berikutnya, yaitu di bab kedua. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai bab pertama tentang konsep ilmu ekonomi. Hari ini kita akan bahas mengenai bab kedua, yakni masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami permasalahan ekonomi, yang kedua, mendeskripsikan sistem ekonomi, dan yang ketiga, menjelaskan sistem perekonomian Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama. Materi pertama tentang permasalahan pokok ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi dapat dilihat dari sudut pandang pembahasannya. Dari sudut pandang pembahasannya bisa kita lihat dari pandangan yang pertama mengenai permasalahan pokok ekonomi yang klasik. Permasalahan pokok ekonomi klasik itu terbagi atas tiga, yakni tentang produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kita bahas satu persatu mengenai kegiatan produksi. Pada kegiatan produksi terdapat beberapa masalah dalam kegiatan ekonominya, seperti pengadaan input atau bahan baku dalam produksi. Yang kedua, bagaimana memproses dalam produksi tersebut, dan yang ketiga, bagaimana meningkatkan hasil dari produk tersebut. Permasalahan pokok ekonomi klasik yang kedua adalah distribusi. Mengenai distribusi, arti dari distribusi adalah menyalurkan atau penyaluran. Permasalahan dalam ekonomi klasik berupa distribusi yakni adalah walaupun barang dan jasa tersedia, namun jika tidak didistribusikan maka barang dan jasa tersebut tidak sampai ke tangan konsumen dan tidak dapat digunakan atau dikonsumsi. Maka distribusi sangatlah penting, mengingat barang yang sudah diproduksi tidak akan sampai kepada konsumen jika tidak ada yang namanya distribusi. Permasalahan pokok ekonomi yang klasik yang ketiga adalah tentang konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk menggunakan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Permasalahannya di sini apa yang akan kita konsumsi, apa yang akan kita pergunakan dalam memenuhi kebutuhan kita. Permasalahan pokok ekonomi dalam sudut pandang berikutnya adalah dalam sudut pandang modern. Permasalahan pokok ekonomi modern itu terbagi atas tiga, yakni what atau apa dan berapa yang diproduksi. Yang kedua adalah how atau bagaimana cara memproduksi, dan yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Pertama-tama kita akan bahas mengenai what atau barang apa yang akan diproduksi. Ini adalah permasalahan ekonomi yang terjadi saat ini. Barang apa yang sebetulnya kira-kira akan laku jika kita buat. Misalnya di daerah kita sedang terjadi musim hujan, maka kira-kira barang apa yang cocok pada saat musim hujan terjadi, misalnya payung ataupun jas hujan. Yang kedua adalah how, bagaimana cara memproduksinya. Setelah kalian tahu barang apa yang ingin kalian buat, tentu kalian harus tahu bagaimana cara memproduksinya. Jangan sampai kalian memilih barang yang ingin diproduksi tapi kalian tidak tahu bagaimana cara memproduksinya, bagaimana teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut, bagaimana teknik-teknik pembuatannya, dan lain sebagainya. Dan permasalahan yang ketiga adalah for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Apakah barang tersebut untuk warga di daerah kita atau untuk kalangan tertentu dan lain sebagainya. Misalnya kalian membuat sebuah produk, yakni membuat produk jala. Jala misalnya, untuk siapa jala tersebut kalian buat? Oh, ternyata kalian ingin membuat jala tersebut agar bisa diperjualbelikan kepada nelayan atau orang yang biasa menangkap ikan di laut dan lain sebagainya. Ini yang termasuk dalam permasalahan pokok ekonomi modern berupa untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom. Pembahasan yang kedua adalah tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai tiga konsep ilmu ekonomi, yakni tentang ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan juga ekonomi terapan. Ekonomi teori terbagi atas dua, yakni ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Untuk ekonomi mikro, ini mempelajari perilaku individu dan rumah tangga perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas.
Jadi, ekonomi mikro pembahasannya hanya mengenai sebuah perusahaan atau tidak sampai membahas tentang perekonomian sebuah negara, tapi hanya misalnya membahas tentang perekonomian sebuah perusahaan atau beberapa perusahaan, tapi tidak mempengaruhi sebuah negara. Dalam ekonomi mikro, pemerintah juga ikut campur tangan. Contohnya penetapan harga minimum untuk melindungi produsen, di mana ini bertujuan agar konsumen tidak semena-mena dalam menentukan harga sehingga yang bisa merugikan produsen, dan penetapan harga maksimum untuk melindungi konsumen supaya konsumen terlindungi dari para produsen yang menaikkan harga secara semena-mena. Asumsi-asumsi dalam ekonomi mikro: yang pertama, berusaha memaksimalkan hasil yang dicapai. Yang kedua, melakukan kegiatan atas dasar kelangkaan. Yang berikutnya adalah konsumen dan produsen melakukan kegiatan ekonomi secara rasional. Ini adalah asumsi-asumsi dalam ekonomi mikro. Selanjutnya adalah ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari kekuatan-kekuatan dan kecenderungan-kecenderungan yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, atau secara garis besarnya, ekonomi makro membahas lebih luas mengenai perekonomian sebuah negara, bukan hanya perekonomian sebuah perusahaan atau beberapa perusahaan. Ekonomi makro itu terbagi atas 5 indikator prestasi kegiatan. Yang pertama adalah mengenai neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang kedua adalah pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Yang ketiga, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Yang keempat, keadaan perubahan harga-harga atau inflasi. Dan yang kelima adalah kestabilan kurs mata uang dalam negeri. Ini semua adalah indikator prestasi kegiatan dalam ekonomi makro, yang mana kesemuanya ini memang dilihat berdasarkan perekonomian suatu negara, baik itu neraca perdagangan, pendapatan nasional, tenaga kerja dalam sebuah negara, pengangguran, kestabilan kurs mata uang atau nilai tukar mata uang, dan juga perubahan harga-harga yang terjadi di masyarakat atau biasa kita sebut dengan inflasi. Materi ketiga adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan di dalam perekonomian. Sistem ekonomi ini terbagi atas 5. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Yang kedua nanti adalah sistem ekonomi terpusat atau komando. Yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah sistem ekonomi Indonesia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Tradisional di sini berarti berdasarkan tradisi-tradisi yang masih ada di masyarakat. Biasanya, sistem ekonomi tradisional ini masih menggunakan yang namanya barter. Apa itu barter? Barter adalah kegiatan ekonomi yang mana saling tukar-menukar barang. Jadi, tidak ada uang, melainkan hanya pertukaran barang dengan barang. Adakah negara yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional ini, di mana perekonomiannya atau dalam kegiatan ekonominya masih menggunakan barter, bukan menggunakan uang? Apakah masih ada? Tentu saja masih ada. Ada satu buah negara yang memang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional, yakni negara Zimbabwe. Zimbabwe berada di benua Afrika, di mana ini satu-satunya negara di mana miliarder bukanlah orang kaya, di mana pengemis adalah seorang miliarder, di mana orang yang mempunyai miliaran uang tidak bisa bahkan memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh gambar orang yang mempunyai banyak uang, miliaran bahkan triliunan uang, tapi tidak mampu untuk makan. Ini contoh orang-orang yang berada di Zimbabwe. Dan ini adalah contoh mata uang dari Zimbabwe. Zimbabwe memiliki mata uang yang namanya Zimbabwean dollar atau dolar Zimbabwe. Ini adalah salah satu mata uang mereka, yang mana ini satu uang yang memiliki nilai terbesar dalam mata uang mereka, yakni 100 triliun dolar.
100 triliun dolar Zimbabwe. Jadi mata uang mereka dalam satu lembarnya bahkan ada yang mencapai 100 triliun dolar. Tapi apakah mereka kaya dengan uang tersebut? Bisa kita lihat dari gambar di atas. Seorang pemuda yang mempunyai triliun uang, tapi bahkan tidak cukup untuk membeli sebuah makanan. Mengapa demikian? Karena memang mata uangnya yang sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain, apalagi dibandingkan dengan nilai tukar dolar Amerika Serikat atau US dollar, di mana 1 US dollarnya di Zimbabwe sama dengan 92 kuadriliun. Jadi 1 US dollar setara dengan 92 kuadriliun. Apa itu kuadriliun? Mari kita lihat yang berikut ini. Ini 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Ini 1 kuadriliun atau 1000 triliun. Yang berikutnya setelah kuadriliun, kalian juga harus mengetahui, yakni kuantiliun, sekstiliun, septiliun, oktiliun, noniliun, dan yang terakhir ini desiliun. Nah, dolar Zimbabwe itu setara 1 US dollarnya atau 1 dolar Amerika setara dengan 92 kuadriliun. Luar biasa kecil mata uangnya. Kalau di Indonesia 1 juta US dollar sekarang ini 15.000 rupiah. Maka 15.000 rupiah sama dengan 92 kuadriliun. Kira-kira bisa membeli apa 15.000 rupiah di Indonesia? Katakanlah mungkin nasi goreng bisa kita beli dengan harga 1 dolar atau 15.000 rupiah. Maka di sana di Zimbabwe 15.000 rupiah atau 92 kuadriliun baru bisa untuk bayar nasi goreng. Sedangkan mata uang mereka baru triliun, miliar dan juga triliun. Maka dari itu mereka harus membawa banyak uang hanya untuk membeli nasi goreng saja. Seperti itu. Pertanyaannya, lebih berharga mana uang 1000 dengan 100 triliun? Kalau lihat angkanya tentu saja lebih berharga yang 100 triliun dolar daripada yang 1000 rupiah. Tapi secara nyatanya 100 triliun dolar ini tidak ada harganya dibanding dengan 1000 rupiah. Karena 100 triliun dolar ini hanya berharga di Indonesia sejumlah 14 rupiah. Kira-kira di Indonesia 14 rupiah bisa beli apa? Tidak ada yang bisa dibeli dengan 14 rupiah. Maka dari itu uang 100 triliun dolar ini sangat berharga atau tidak berguna sama sekali, sehingga tadi bisa kita lihat orang-orang tidak menggunakan uang tersebut. Inilah yang menyebabkan Zimbabwe masih menggunakan sistem ekonomi tradisional di mana mata uang mereka betul-betul sangat rendah sehingga uang tidak bisa untuk membeli apapun. Jadi di sana mereka bertransaksi hanya menggunakan barter atau tukar menukar barang dengan barang. Karena mata uang mereka yang sangat kecil. Bisa kita lihat sangat tidak masuk akal, misalnya seseorang ingin membeli sebuah garam seharga 15.000 rupiah, maka dia harus membawa segepok uang atau menggunakan satu mobil untuk membawa uang tersebut cuma untuk membeli garam. Atau misalnya kalian mau membeli beras, misalnya 5 liter beras seharga 60.000 rupiah, maka di sana kalian harus membawa bertransaksi uang hanya untuk membeli beras tersebut. Ini tidak masuk akal mengingat mata uang mereka yang sangat kecil, sehingga mereka kesulitan untuk membawa uang tersebut untuk bertransaksi karena nilainya yang sangat kecil. Jadi mereka hanya menggunakan tukar menukar barang dengan barang. Misalnya seseorang ingin membeli garam, maka dia bisa menukarkannya dengan misalnya ternaknya dia yang ada di rumah. Jadi tukar menukar barang dengan barang, ternak dengan garam, garam dengan sayur, sayur dengan binatang ternak dan lain sebagainya.
Seperti itu yang terjadi di Zimbabwe. Inilah yang menyebabkan mereka menjadi negara yang sangat miskin sekarang ini. Ini satu-satunya negara yang masih menggunakan sistem ekonomi tradisional. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi komando kuncinya adalah peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Jadi hampir semua sistem perekonomian itu diatur oleh pemerintah. Ini namanya sistem ekonomi komando atau terpusat. Hampir semuanya diatur oleh pemerintah. Contoh negara yang menggunakan sistem ekonomi ini adalah Korea Utara, di mana di sana hampir semua sisi pemerintahan, hampir semua sisi perekonomian, semuanya diatur oleh pemerintah itu sendiri. Apa keuntungannya? Dengan semua diatur oleh pemerintah, maka tidak ada sektor-sektor yang kosong. Semuanya terisi. Pada saat ada kekurangan guru, langsung semua lulusan pada saat itu difokuskan untuk mengisi tenaga kerja sebagai guru. Pada saat misalnya ada petani yang kosong pada saat itu, maka semua yang lulus pada saat itu diarahkan untuk menjadi petani. Jadi tidak ada sektor-sektor yang kosong di Korea Utara. Semuanya terisi pada saat mereka memang memerlukan. Karena pemerintah betul-betul mengatur agar semua sistem pemerintahan dan juga ekonomi mereka betul-betul terisi, betul-betul terkendali. Jadi pemerataan pendapatan pun mereka sangat berhasil karena semuanya diatur oleh pemerintah. Kekurangannya bisa kita lihat sendiri kalau misalnya kalian semua diatur, kehidupan kalian sendiri diatur, pekerjaan kalian diatur, perekonomian kalian juga diatur, maka kreativitas kalian sebagai seorang manusia juga akan berkurang karena semuanya diatur oleh pemerintah. Jadi berkurangnya kreativitas dan juga banyak orang-orang yang akhirnya bunuh diri karena tidak menyukai kehidupannya pada saat itu. Itulah juga yang menyebabkan Korea Utara menjadi negara yang cukup tinggi dalam hal bunuh diri. Sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar atau liberal. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta, pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Jadi semuanya dalam sistem perekonomian diserahkan kepada swasta, masyarakat. Masyarakat bebas mau jualan apa, mau melakukan kegiatan ekonomi apa, semuanya diserahkan kepada masyarakat. Pemerintah hanya mengawasi saja melalui kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Apa keuntungan dari sistem ekonomi pasar? Dengan adanya sistem ekonomi pasar, akhirnya semua orang karena adanya kebebasan menjadi sangat kreatif dalam berusaha, menjadi sangat kreatif dalam berwirausaha, menjadi sangat kreatif dalam berbisnis. Karena semuanya diserahkan kepada swasta atau masyarakat itu sendiri. Akhirnya masyarakat bisa mengatur kehidupannya sendiri. Keuntungan dari sistem ekonomi ini akhirnya adalah menjadi negara tersebut banyak pebisnis di dalamnya. Karena kreativitas dalam negara tersebut menjadi sangat tinggi. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi ini adalah Amerika Serikat dan juga Jepang. Sementara itu kelemahan dari sistem ekonomi pasar ini adalah karena semuanya bebas kepada masyarakat itu sendiri, maka masyarakat akhirnya dengan bebas mengatur harga. Ini yang menyebabkan akhirnya ada terjadinya monopoli dalam kegiatan perekonomian. Semuanya diatur oleh si penjualnya masing-masing. Akhirnya penjual tersebut bisa menaikkan harga dengan semena-mena. Ini adalah kelemahan dari sistem ekonomi pasar. Masih ada kelemahan-kelemahan lain bisa kalian baca di literatur atau buku-buku yang tersedia. Sistem ekonomi yang keempat adalah sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran ini adalah campuran antara sistem ekonomi pemerintah atau sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi swasta masyarakat atau sistem ekonomi pasar, di mana mereka saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Jadi kebaikan dalam sistem ekonomi terpusat diambil dalam sistem ekonomi campuran, kebaikan dalam sistem ekonomi liberal atau pasar juga diambil ke dalam sistem ekonomi campuran, sehingga akhirnya menjadi sebuah sistem ekonomi baru yang mana bercampur aduk antara sistem pemerintah dan juga sistem ekonomi swasta atau sistem ekonomi terpusat dengan sistem ekonomi liberal, di mana masyarakat dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi, tapi pemerintah masih
mengatur sebagian kecil dari sistem perekonomian tersebut. Jadi ada aturan-aturan yang memang tetap ditetapkan oleh pemerintah, namun masyarakat dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonominya masing-masing. Ini adalah sistem ekonomi campuran, dan banyak sekali negara yang menggunakan sistem ekonomi ini karena memang menggunakan kelebihan dari sistem ekonomi terpusat dan juga menggunakan kelebihan dari sistem ekonomi pasar, sehingga terbentuklah sistem ekonomi baru yang paling banyak digunakan saat ini, yakni sistem ekonomi campuran. Sementara itu, sistem ekonomi Indonesia atau biasa dikenal dengan sistem ekonomi demokrasi Pancasila ini hampir mirip dengan sistem ekonomi campuran. Bedanya adalah sistem ekonomi campuran tadi menggabungkan antara sistem ekonomi terpusat dan juga sistem ekonomi pasar. Sedangkan sistem ekonomi Indonesia ini menggabungkan antara sistem ekonomi terpusat dan juga sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi tradisional. Jadi ada 3 sistem ekonomi yang digabungkan menjadi satu dalam sistem ekonomi demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia. Jadi semuanya dibebaskan kepada masyarakat, lalu hal-hal yang penting atau yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Ada aturan-aturan dalam kegiatan ekonomi juga diatur oleh negara, namun juga masih ada nilai-nilai tradisi yang masih melekat pada masyarakat itu sendiri. Jadi ada kebebasan seperti sistem ekonomi pasar, ada aturan yang dibuat pemerintah seperti sistem ekonomi terpusat, dan ada juga nilai-nilai tradisi yang masih dianut dalam ekonomi seperti dalam sistem ekonomi tradisional. Apa contohnya sistem ekonomi tradisional yang masih ada di Indonesia? Misalnya masih ada barter. Di mana ada barter? Bahkan di Banjarmasin pun masih ada barter, yakni di pasar terapung Lok Baintan. Kalau kalian pernah ke pasar terapung Lok Baintan, kalian bisa lihat setiap selesai dari berjualan di pasar terapung Lok Baintan, para penjual-penjual yang ada di sana akan melakukan yang namanya barter. Karena daripada mereka bawa pulang dagangan mereka seperti sayur mayur dan daging ternak, lebih baik mereka saling tukar-menukar, karena besok mungkin sayur tersebut sudah tidak baik lagi atau daging-daging tersebut sudah akan membusuk atau basi, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan barter, saling tukar-menukar barang. Ada yang sayur tukar dengan hewan ternak seperti ayam dan lain sebagainya, ada yang kentang ditukar juga dengan beras dan lain sebagainya. Ini contoh dari tradisi yang masih melekat di masyarakat. Contoh tradisi yang masih melekat di masyarakat Indonesia adalah adanya akad dalam jual beli. Misalnya di Banjarmasin ada akad yang biasanya disebutkan oleh penjual dan pembeli. Si penjual mengatakan jual, si pembeli mengatakan tukar. Jadi ada kata tukar dan jual. Ini adalah akad tradisi yang masih ada sampai sekarang. Inilah yang dinamakan masih ada nilai-nilai tradisi dalam ekonomi Indonesia. Inilah yang membedakan sistem ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi campuran. Untuk ciri sistem ekonomi Indonesia itu bisa kalian lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33. Di pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan juga 4. Ini merupakan salah satu dari ciri-ciri sistem perekonomian Indonesia. Pasal 33 ayat 1 itu isinya adalah sistem perekonomian itu berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 bunyinya cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi yang memang menguasai hajat hidup orang banyak atau sangat penting bagi negara, maka akan dikuasai oleh negara terlebih dahulu. Seperti itu. Dan yang ciri yang ketiga adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi semua bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya memang dikuasai oleh negara, tapi dipergunakan untuk rakyat itu sendiri. Dan ayat 4 yakni perekonomian diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi. Seperti itu. Itu adalah 4 contoh ciri-ciri dalam sistem perekonomian Indonesia yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan juga 4.
Pasal 33 merupakan pasal yang berhubungan dengan sistem ekonomi Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia dalam penerapannya harus menghindari hal-hal sebagai berikut. Jadi sistem ekonomi Indonesia agar terus bisa bertahan, agar terus bisa menjunjung nilai tradisional, pasar dan juga terpusatnya menjadi satu menjadi sistem demokrasi ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka harus menghindari hal-hal berikut, yakni yang pertama adalah sistem ekonomi liberal yang terlalu bebas. Ini harus hati-hati, jangan sampai semuanya betul-betul dibebaskan ke masyarakat hingga akhirnya nanti masyarakat bisa melakukan monopoli atau memanipulasi harga karena menjual dengan semaunya sendiri. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat di mana pemerintah terlalu dominan. Ini juga harus dihindari oleh pemerintah Indonesia karena ini dapat mematikan kreativitas masyarakat sehingga akhirnya jiwa bisnis atau kreativitas dalam masyarakat menjadi turun hingga akhirnya mengakibatkan sistem ekonomi demokrasi tidak tercapai. Dan yang ketiga adalah adanya persaingan yang tidak sehat serta pemusatan kegiatan ekonomi hanya pada satu kelompok atau tindakan monopoli yang merugikan masyarakat. Ini juga hal yang harus dihindari dalam sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Thanks for watching this video. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bapak minta maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Mungkin dikarenakan pembuatan video ini dilakukan di jam 2 pagi sampai jam 3 pagi. Mungkin Bapak ada ngelantur-ngelantur dan lain sebagainya. Bapak mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga semangat Bapak dalam membuat video ini walaupun tengah malam dan lain sebagainya bisa menular kepada kalian sehingga kalian bersemangat juga untuk belajar pelajaran ekonomi. Terima kasih banyak. Salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.